Saya melihat ya, perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ya. Nah, sekarang tapi pertanyaannya adalah, udahlah Pak Jokowi aja menyelesaikan perdebatan kita ini. Dia datang press conference, tunjukkan ijazahnya. Yang so-called asli, selesai. Iya. Saya sampai bertanya tuh. Silakan. Saya sampai bertanya. Bentar. Ya. Sama seseorang yang membela. Anda yakin nggak Pak Jokowi itu asli? Yakin saya. Kalau yakin kenapa nggak ditunjukkan? Saya sama Mas Baik. Suryo ini orangnya objektif. Kalau yakin kenapa ditunjukkan? Sebenarnya Kalau ada sudah tahu ijazahnya asli dan itu dengan penelitian ya, tidak dengan tunjuk begitu saja. Diam kok saya. Oke Mas saya Rifai, jelasin lagi, kalau Pak. yakin kenapa ijazahnya nggak ditunjukkan saja Nah. publik nanti dijawab 2 hari kembali. Kan dari Bang Refli itu sebenarnya sudah diutarakan berkali-kali ya. Kalau memang asli, tunjukkan aja biar nggak bikin gaduh. Katanya begitu. Mas Rifai jawabannya apa? Oke, jadi waktu di belas khusus Baris Polri dihadiri juga oleh Bang Roy sama Dr. Viva, saya 2 kali bertanya di dalam forum yang disaksikan Ombudsman, Kompolnas, and so on. Itu saya tanyakan, kalau kami tunjukkan ini jasa, apakah ada yang menjamin di masalah selesai? Ya kalau asli selesai. Ini seruangan. Saya ulang lagi kedua kali. Nggak, saya Kalau jawab ini itu. ditunjukkan, ada kami menjamin. Karena kalau betul ada yang menjamin, waktu itu bisa ada Bang Egy sebagai ketua. Kami melihatnya TPU Bang Egy. KPU ya. Maaf, kalau abang-abang ini kan ahli yang diajukan Bang Egy. Bang Ya. Egy paling punya legal standing, karena dia melapor. Dia juga diam. Jadi bagaimana mungkin kami memberikan rekomendasi ke Pak Jokowi untuk menunjukkan? Satu. Kedua, Kita jawab waktu itu. kita berangkat dari begini. Maaf ya. Sekarang ini sesuatu yang fisik ditunjukkan. Oke? Pertanyaannya, apakah mata kita bisa melihat itu? Hasilnya. Ini juga kan? Akhirnya apa? Harus diuji. Karena ini analog. Kembali lagi ke lapor. Ya. Itu sudah dilakukan. Bahkan sekarang di polisi sudah kedua kalinya. Nah terus bagaimana gitu? Ini kan pada selesai berputar-putar ayam telur. Sehingga kami melihat akhirnya ditambah lagi satu. Ini kan UGM sudah secara institusi menjelaskan Iya. segala macam. Itikadnya baik loh ya. Waktu itu belum sekedang ini gitu ya. Ternyata pas muncul pun diserang. Soal tanda tangan Pak almarhum Pak Sumifro. Dan ini sekarang udah dijawab loh oleh UGM. Jadi lagi viral, dijelaskan kenapa tanda tangannya berbeda. Namanya Sumifro dan Sumifro jelas. Dasar hukumnya pun ada SK Mendikbudnya gitu ya. Dan ini semua sudah terjawab. Semua pertanyaan akhirnya ya terima kasih sih. Dengan di-challenge akhirnya kita juga mencari jawaban dengan berdasarkan faktanya. Tapi kembali lagi Bang Refli, kami masih melihat ini kalau ditujukan pun belum selesai. Mungkin kalau abang sama berdua mungkin. Tapi kita kan nggak tahu Bang, penumpang gelapnya banyak di sini. Gitu loh, jadi poinnya itu satu. Nah, Siapa penumpang gelapnya? ya kita kan lihat juga sudah cukup banyak di sini. Yang ikut-ikut di sini, meramaikan di sini gitu ya. Jadi saya pribadi usah. Terus kedua, terkait dengan sekarang adanya buku ini ya. Saya mau kembali ke substansi lagi deh, daripada nyerang-nyerang pribadi, buat saya ini nggak substansi. Yang nggak bagus. Apapun itu, kita hargai sebagai cara pembelaan, tapi berdasarkan pasal 312 KUHP Bang. Yang bisa menguji ini adalah hakim. Jadi mau penyidik tidak bisa menilai. Jelas di 312. Pembelaan terpaksa kepentingan umum itu hanya bisa diselesaikan, yang bisa menafsirkan adalah hakim. Jadi mau nggak mau memang akan dibawa ke persidangan untuk diuji. Sebagai advokat saya juga tetap harus mendorong kalau misalnya terjadi RJ atau apapun. Perdamaian itu juga kewajiban advokat untuk mendorong. Ya. Tapi kembali lagi, ini semua keputusan dari prinsipal dan juga keseriusan kalau memang ini mau diselesaikan. Oke.